Untuk Abi. Hah? Untuk Abi. Baik, kita ulangi ya. Jadi kita koreksi dulu PR-nya dari halaman 117 nomor 7, kemudian 2 contoh dari Al-Qur'an tentang ma mausulah. Ulangi Fit, yang pertama Fit. Taib. Di situ liman dzakal baitu dzu, pakainya dzu. Taib, monggo Mas Adri. Indi mu'jamun dzu suwarin mulawwanatin. Oke. Paris. Ahsan, da. Mas Aris. Nomor 10, Mas. Baik. Pak Ardi, monggo nomor 10. Zu manaratin wahidatin. Apa artinya itu? Di kampung kami ada masjid yang memiliki satu menara. Memiliki manarah artinya menara. Taib. Pak Cahyo nomor 11. Itu masjidan da manaratin wahidatin. Ahsan. Jadi penggunaan da dan tu sudah bisa difahami insyaallah ya. Tapi Pak Joko, contoh ma mausul dari Al-Qur'an. Apa bunyinya, Pak? Ahsan, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. 1, 2, Pak. Saat yang kedua. 76. Wa ma khalfahum ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ahsan. Mas Haris? Belum. Nah, Pak Ari. Al-Kahfi 39. Dakhalta jannataka qulta masya Allah. Masya Allah. Apa masuk? Yang kedua? Maryam 48. Dan aku akan memberikan diri dari kalian dan apa yang kalian seru. Ya, wama ta'buduna min dunillah. Situ ma-nya juga ma mausul. Monggo Pak Aris. Surat Yunus ayat 101. Yunus 101. Nggih. Qulin dzuru madza fis samawati wa ma Qulin dzuru ma fis samawati wal ard. Kalau di sini qulin dzuru ma fis sam. Di sini makna ini lebih apa? Lebih berarah kepada istifham dia. Qulin dzuru ma fis samawati wal ard. Ya. Artinya kan coba diartikan, Pak. Artinya apa sih? Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit. Ya, qulin dzuru ma fis samawati wal ard. Ya, apa yang qulin dzuru, undzuru itu perhatikan. Ya, betul. Masuk. Yang kedua. Surat Al-Rahman ayat 11.
Madza. Kalau madza itu bukan ma mausul. Ya, madza itu kata tanya dia. Madza sama kayak ma hadza, madza. Gitu ya. Madza. Gitu ya. Tapi untuk yang kedua enggak masuk ya. Tapi Mas Adri, al-infitar. Ayat berapa Mas? 6. Nggih. Ma gharraka bi rabbikal karim. Malladzi gharraka. Ya. Malladzi gharraka. Ma gharraka. Apakah malladzi gharraka? Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Ma syai'ul ladzi. Oke, terus. Illa ma sa'a. Ya di situ ma sa'a, ma-nya mau mausul. Ya ayyuhal insanu ma gharraka. Untuk ma gharraka di sini ada kemungkinan juga dia ma istifham ya. Ma kata tanya. Nanti dicek lagi ya. Secara konteksnya dia seperti kata tanya, cuma secara makna dia seperti isim mausul secara makna ya, secara makna. Baik, Aifid. 267. Ma razaqnakum ahsan. Terus yang kedua. 273 Al-Baqarah. Fa innallaha wa ma tunfiqu. Nah itu. Wa ma tunfiqu min khairin. Ma-nya di situ dia bukan ma mausul. Nanti ada ma lagi nanti yang lain. Itu bukan ma mausul. Ya, nanti masuknya ma syartiyah dia nanti. Ya, ada lagi ma lagi yang lain. Untuk yang kedua enggak masuk. Baik. Pak Cahya. 32. Monggo Pak. Ahsan illa ma 'allamtana. Oke, nomor 2. 29. Ya, khalaqalakum ma. Gitu ya, fil ardi. Ahsantum. Mas Aris. 99 Al-Maidah, monggo. Ma 'alar rasuli illal balagh. Di situ ma-nya bukan ma mausul, tapi ma nafi. Ya, kalau ada ma kemudian setelahnya illa itu lebih identik kepada ma nafi. Ya kan, ma 'alar rasuli illa gitu kan, Mas? Ya, ada setelah ma ada illa kan? Yaitu lebih identik kepada ma nafi, bukan ma mausul. Terus, yang kedua. Naam, wallahu ya'lamu ma ahsan. Nah, ini benar yang kedua. Wallahu ya'lamu ma tubdun. Ya, ma tubdun. Taib, ahsan. Taib, Masya Allah. Memang untuk membedakan ma itu Masya Allah butuh lebih jeli. Kadang ma itu sebagaimana Anda katakan pada pertemuan sebelumnya ada kurang lebih 12 macam ma. Ya, 12 macam ma. Ada ma mausul, ada ma macam-macam, ada 12. Tapi yang paling sering ya ini, 3 ini tambah nanti satu lagi ma syartiyah. Ya. Baik, perhatikan kitabnya, kita lanjutkan. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah kalimat berikut. Perhatikanlah ma yali, pembahasan berikut.
Ma di sini beliau ingin menjelaskan tentang macam-macam ma yang sudah kita lewati. Ingat ya, yang sudah kita lewati. Yang pertama ada ma an-nafiyah. Yang pertama ada ma nafiyah. Kalau ma nafiyah ini contohnya ma indi kitabun. Saya tidak memiliki kitab. Ma fahimtu darsa. Saya tidak faham pelajaran. Ma adri. Apa artinya ma adri? Saya tidak tahu. Kalau Mas Adri yang ini. Mas Adri ini. Ya. Baik, yang kedua ada ma istifhamiyah. Ma yang berfungsi untuk kata tanya. Kalau tadi kan penafian, kalau ini kata tanya. Ma hadza, ini dia, ma hadza masmuka madza taktubu. Nah, ini tadi Pak Aris tadi ya. Madza qala rabbukum, gitu ya. Madza. Nah, ini lebih mengarah kepada istifham. Madza. Ya. Madza taktubu, apa yang kamu tuh tulis. Gitu ya. Yang ketiga ada namanya ma al-mausulah. Ma al-mausulah. Dan inilah pembahasan kita, yaitu ma yang bermakna alladzi. Contohnya akulu ma ta'kulu. Aku memakan apa yang kamu makan. Sa'ashtari ma turidu. Saya akan membeli ma turidu, apa yang kamu inginkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Lima kenapa taquluna kalian mengucapkan ma sesuatu yang la taf'aluna tidak kalian kerjakan. Kata tanyanya itu bukan dari ma-nya, tapi dari lima. Kata tanyanya itu dari lima, bukan ma. Kan di akhir kan pakai kata tanya kan? Lah, kata tanyanya itu muncul karena lima. Kenapa? Gitu loh. Sudah? Kenapa? Sedangkan ma yang kedua, takuluna ma la. Nah, itu ma di situ ma mausul. Ya, ma mausul. Cuma di sini beliau tidak menjelaskan secara detail ciri-cirinya, beliau hanya sekedar dari sisi makna. Ya, dari sisi makna saja. Yang penafian itu kalau ilah. Yang tadi seperti ayat tadi apa Mas bunyinya? Ma 'alar rasuli illa. Kalau Allah enggak? Ya, ma 'alar rasuli illal balagh. Ya. Taib itu mausulah. Jelas ya? Jadi nanti ketika antum dapatkan ma, antum melihat lebih seksama. Ma ini bermakna penafian, bermakna kata tanya, atau bermakna mausul. Seperti punya Mas Adri tadi, ma gharraka bi rabbikal karim, itu lebih mengarah kepada istifham. Ya, apakah gitu. Ya, apakah yang membuat kalian terlalaikan dari Rabb kalian yang mulia? Gitu ya. Di situ lebih mengarah kepada ma al istifham. Kalau ma mausul itu biasanya letaknya di tengah-tengah begitu. Jadi enggak di depan gitu. Lebih di tengah. Akulu ma. Ya. Tadi Pak Cahyo ayat yang kedua apa Pak? Yang kedua ya, illa ma 'allamtana. Jadi biasanya posisinya itu di tengah-tengah. Kalau di depan-depan ini ada kemungkinan penafian, ada kemungkinan istifham. Gitu ya. Kalau di awal. Karena semua contoh yang kita lewati untuk untuk mausul itu dia enggak di depan, tapi di tengah-tengah. Kok bisa? Dikarenakan namanya mausul. Sambung. Terus bisa enggak di depan? Bisa.
Ya bisa, cuman butuh lebih jeli lagi di dalam melihat. Ta'ammal ma yali. Taib, ma ajmala hadzal kitab masuk, cuman namanya ma-nya ma ta'ajjubiyah lagi nanti. Tapi bukan ma ini. Ya, jadi tambah ma itu 4 jadinya. Betapa cantiknya. Itu namanya ma ta'ajjubiyah. Jadi masuk poin yang keempat, antum tambahkan aja ma ta'ajjubiyah. Ma yang bermakna ta'ajjub. Ya, ma yang bermakna ta'ajjub. Istilahnya ya, ma at-ta'ajjubiyah. Ma yang bermakna ta'ajjub. Baik. Yang ke-15, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah kalimat berikut. Ma uridu syai'an. Apa artinya Mas Adri? Ma uridu syai'an. Ma uridu apa arti uridu? Ingin. Ma uridu jadi aku tidak ingin. Syai'an apa Fit? Sesuatu apapun. Kalau kita dapatkan kalimat seperti ini, ma uridu syai'an, syai'an di sini memberikan faedah atau makna lebih umum. Saya tidak menginginkan sesuatu apapun. Ya, jadi jangan kalau ada orang ngomong ma uridu syai'an, antum tahu kaf syai'ul qahwa. Dia enggak pengen apa-apa, ya sudah biarkan aja. Ya, syai'an di situ menunjukkan bahwasanya dia enggak mau sama sekali apapun. Ma akal tu syai'an, aku enggak memakan apapun. Ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat apapun. Ya, bisa diartikan apapun atau sesuatu apapun. Ma fahimtu syai'an, aku tidak memahami ya apapun. Wah, sing buri iki sing sakno iki. Ya. Fahimtum fahim tadar saya bunai. Paham pelajaran enggak? Ma fahimtu syai'an ya abuan. Selesai ini ya, ma fahimtu syai'an. Nah, karena Anda lihat zaman sekarang itu Masya Allah, fokusnya anak-anak itu makin sebentar. Setelah itu buyar fokusnya. Ya, kalau dulu zaman-zaman kita kan masih lama gitu, Masya Allah. Masih lama lah. Sekarang itu sebentar aja, 15 menit, 20 menit, buyar. Udah nggak bisa. Ya, untuk fokus itu Masya Allah. Nggak tahu ini apa sebabnya ini. Hah? Masya Allah. Dan yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa namanya nih, akal itu atau ya akal itu seperti pedang, ya seperti pisau, semakin diasah semakin tajam. Itu memang benar. Kalau misalkan kita ya biasa memahami, itu cepat memahami. Tapi kalau nggak pernah dipakai untuk memahami, kalau kata Ustadz Abdul Rauf itu otaknya masih orisinil. Gitu. Ya nggak pernah dipakai untuk memahami. Gitu ya. Kalau orang-orang luar sana kan Masya Allah kata beliau itu, orang luar sana otaknya digunakan untuk mikir ini, mikir itu gitu ya. Tapi kalau otaknya orang Indonesia kata beliau ketika dibuka, dibelah, kemudian dilihat ternyata masih orisinil, nggak pernah dipakai. Ya. Masya Allah. Ya, jadi syai'an begitu ya. Jadi kalau antum ingin menafikan apapun, pakainya syai'an. Ma uridu syai'an. Ma fahimtu syai'an. Ma akaltu syai'an. Ma ra'aitu syai'an. Saya tidak meminum apapun, Mas Adri. Apa serupnya? Ma tu ma syarib tu syai'an. Mas Haris, saya tidak menulis apapun. Ma katabtu syai'an. Ya, ma katabtu syai'an. Saya tidak membeli apapun, Fit. Saya tidak membeli apapun.
Membeli apa? Ya ashtari. Saya tidak membeli apapun. Ma ashtari syai'an. Pak Cahyo, saya tidak mencuci apapun. Ma ghasaltu syai'an. Oke. Pak Joko, saya tidak memukul apapun. Ma darabtu syai'an. Gitu ya, ma darabtu syai'an. Mas Hari apa? Pak Paris, saya tidak menghafal apapun. Menghafal. Ma hafidtu syai'an. Ya, ma hafidtu syai'an. Gitu ya, itu penafian ya. Pakai syai'an. Kemudian yang ke-16, naqulu Al-Qur'an kitabullahi. Ya, Al-Qur'anu kitabullahi. Qara'tu Al-Qur'ana. Ahfadzu Al-Qur'ana. Di sini beliau ingin menjelaskan kata Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu terkadang bisa harokatnya dhammah, Al-Qur'anu. Bisa juga harokatnya fathah seperti qara'tu Al-Qur'ana. Ahfadzu Al-Qur'ana. Jadi nanti dilihat teks kalimatnya. Apakah dia sebagai mubtada atau dia sebagai sasaran atau maf'ulun bih. Contoh lagi, indi salah satu masahifa wada'tul mushafa alal maktabi aqra'u minal mushafi. Ini juga sama. Masahif itu jamak. Ya, masahif itu jamak. Ya, masahif itu jamak, mufradnya mushaf. Ya, mushaf. Jadi terkadang di dalam bahasa Arab itu Al-Qur'an yang dikatakan Quran, terkadang juga dikatakan mushaf. Ya, jadi mushaf itu juga bisa diartikan dengan Quran. Jadi Al-Qur'an atau mushaf. Kalau kita Indonesia apa? Sama kan ya? Quran sama Quran semua, nggak ada mushaf. Ya. Kalau secara penggunaan sih nggak ada, bebas bisa-bisa aja. Ya. Indi salah satu masahif. Saya memiliki 3 mushaf. Saya meletakkan mushaf di atas meja. Saya membaca dari mushaf, gitu ya. Ingat mushaf itu yang ada lembarannya ya. Sehingga akhirnya sebagian para ulama itu ketika ditanya membaca Al-Quran itu bagusnya langsung dari Quran atau pakai apa? Aplikasi. Kata mereka lebih bagus pakai Quran langsung. Ya, daripada pakai aplikasi. Walaupun memang aplikasi lebih memudahkan. Ya, nggak pernah ketinggalan biasanya. Selalu terbawa. Cuman kalau beda dia kata mereka. Ya, cuman masalahnya kalau pakai aplikasi terkadang terganggu dengan yang lain. Lagi baca, centing. Udah buka lagi, muncul notifikasi di atas banyak banget gitu ya. Nah, maka lebih bagus langsung pakai Al-Qur'an. Ta'ammal mayali, nomor 17, terakhir. Ta'ammal mayali, perhatikanlah kalimat berikut. Di sini beliau makin menjelaskan tentang penggunaan ghair. Penggunaan ghair. Bisa antum tulis, ghair itu artinya tidak. Ghair itu artinya tidak, dan kata yang setelahnya itu pasti dibaca kasrah sebagai mudhafun ilaih.
Saya ulangi, ghair artinya itu tidak. Ghair itu artinya tidak. Untuk pertemuan untuk pembahasan kali ini ya. Karena ghair itu juga ada makna yang lain. Cuma untuk pembahasan kali ini ghair bermakna tidak. Oh, nanti. Ya, kan ghair dulu. Makanya anak enggak harokat ghair. Sudah. Kemudian yang tadi kita katakan yang kedua, kata yang setelah ghair itu selalu dibaca kasroh sebagai mudhafun ilaih. Contoh, hadzal waraku musattorun. Ya, kertas ini itu bergaris-garis. Ya kan? Kertas ini itu bergaris-garis. Wa hadzal waraku, dan kertas ini ghairul musattorin, tidak bergaris. Ya, tidak bergaris. Perhatikan. Kata yang setelah ghair dibaca apa? Kasroh. Kalau antum baca ghairu musattorun, salah. Karena kata setelah ghair itu dibaca kasroh mudhafun ilaih. Hadzal khabaru sahihun. Kabar ini benar. Hadzal khabaru ghairu sahihin. Kabar ini tidak benar. Dibaca sahihin karena terletak setelah kata ghair. Taib, sudah. Tinggal permasalahan yang ditanyakan Pak Hardi. Apakah selalu dibaca ghairu? Al jawab tidak. Jawabannya enggak. Tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Kalau dia seperti contoh di sini, kalau kita i'rab coba. Wa hadzal khabaru ghairu sahihin. Hadza Mas Adri sebagai apa? Nah, Mas Adri, hadza sebagai apa? Mubtada, ahsan. Fit. Al khabaru. Kaedahnya gimana kaedahnya? Isim isyarah kemudian kata setelahnya alif lam. Badal, ya kan? Kan al khabaru badal. Ghairu Paris mudhaf, benar, tapi dia punya kedudukan lain. Dia kalau kita bilang i'rab itu plus. Dia punya dua i'rab di situ. Atau punya dua kedudukan. Khobar ini tidak benar. Ayo. Pak Cahyo dibantu. Tadi Mas Andri sudah jawab, jadi harusnya ada itu temannya. Khobar. Jadi di situ khobar plus mudhaf. Kalau secara i'rab nanti semakin ke depan itu per kata. Bukan satu paket. Kalau ke depannya ya, ke depannya nanti per kata. Cuma sama ini karena kita masih pemula, kita jadikan satu paket mudhaf ilaih khobar. Tapi nanti ke depannya per kata itu sendiri-sendiri i'rabnya. Gitu. Ke depan, sabar. Nah, Masya Allah. Nanti setelah kita belajar kaidah nahu insya Allah ya. Jadi setelah ini kan insya Allah kita berpindah ke kaidah nahu dan sorof gitu ya. Biar jangan kalah sama akhwat Mas Adrian. Nah, iya. Masya. Gitu ya. Jadi kalau kedudukannya dia sebagai khobar seperti contoh seperti ini, maka dibaca ghairu. Ya, dibaca ghairu. Kenapa? Karena dia khobar dan khobar itu selalu dibaca dhammah. Ya, selalu dibaca dhammah. Tapi kalau seandainya dia jadi maf'ul bi. Ya. Aku tidak melihat selain Muhammad. Aku tidak melihat si.
Ya, jangan. Udah cukup ini aja. Udah cukup. Titik. Jangan. Nanti antum tambahin. Cukup ini aja dulu ya. Jadi pada kasus ini dia sebagai khobar. Bisa nggak berubah? Bisa. Cuma nanti bahasanya agak lebih memanjang. Jadi ini aja. Ya, ini. Jadi hadzal waraku ghairu musattarin. Al kalimatul jadidah kosakata baru mushafun. Jamaknya masahif. Apa tadi mushaf? Lembaran-lembaran atau Quran. Kumasyun, jamaknya akmisyah. Apa kumash? Kain. Ya, kain. Dhayyikun, apa dhayyik? Sempit. Dhayyikun, sempit. Musattarun, apa musattar? Bergaris. Ghaba yaghibu, tidak hadir, ghaib. Ghaba yaghibu, ghaib. Sekarang antum izin. Afwan ya Ustaz, ana ghaibun al-yauma. Saya absen hari ini. Ya, izin tidak ada, tidak hadir, ghaib. Halwa jamaknya halawa. Apa kemarin? Manisan. Ya. Cuman manisannya nggak sama seperti Indonesia ya. Kalau Indonesia manisan itu kan biasanya buah yang di apa itu? Iya, jadi manisan lah pokoknya ya. Jadi manisan bukan. Halwa ini di sana seperti kayak permen begitu dia modelnya. Ya, gimana gambarkannya itu agak susah. Dia bukan gulali, dia modelnya ya dipotong-potong gitu, Mas. Jadi dia kayak di wajah apa di mana? Di wadah gitu kan. Bukan jenang dia. Dia bukan jenang. Jadi kadang ada yang pakai kacang, ada pakai ini, pakai itu nanti dipotong-potong jadi di atasnya diisirin gula. Iya, dia namanya halwa. Ya. Ya makanya gitu. Nanti di atasnya udah gula. Jadi ketika kita makan ada rasa kacangnya, ada rasa manisnya, pokoknya sensasinya itu berbeda memang dia. Itu bahasanya halwa. Ada jejun juga macam-macam itu. Tapi dan bukan coklat yang viral-viral itu bukan juga ya. Ya, jadi gitu dia modelnya. Terus tahu Mas? Taib, itu halwa. Ya, halwa. Macam-macam warnanya, bisa hijau, bisa ini, tergantung ininya. Cuman harganya pun berbeda-beda, ada yang murah, ada yang mahal, yang makin mahal makin enak. Namudajun, jamaknya namajid. Namujad, apa namujad kemarin? Contoh. Ya. Namujad, jamaknya namajid, contoh. Akharu, jamaknya muannasnya ukhra. Ini kemarin sudah kita jelaskan kapan akhar, kapan ukhra. Syai'un jamaknya asya. Syai'un jamaknya asya. Ma uridu syai'. Ma uridu syai'an. Saya tidak ingin sesuatu apapun. Uridu asya'a. Saya menginginkan banyak sesuatu gitu ya. Banyak hal. Ishtara yashtari. Membeli. Ishtara itu saya telah membeli. Ashtari saya akan membeli. Ya. Safun jamaknya sufuf. Apa saf? Barisan. Saf. Sawu sufufakum. Luruskanlah saf-saf kalian. Barisan-barisan kalian. Cuman yang kita lihat kebanyakan kaum muslimin itu ketika suruh meluruskan barisan, yang diluruskan tuh jentik sama jentik. Ya. Jentik kelingking sama kelingking. Yang dalam hadis apa? Sawsufakum. Ya. Ya. Kata dalam hadis itu apa? Al-ka'bu bil ka'bi wal mankib bil mankib.
Gitu ya, mata kaki ketemu mata kaki, pundak ketemu pundak. Insya Allah bagian belakang itu antara mata kaki dengan tumit itu hampir semua orang rata. Ya, jadi kalau dikumpulkan gini. Karena zaman dulu kan gelap toh. Zaman dulu gelap. Jadi untuk apa namanya ini? Untuk meratakan itu ya pakai mata kaki. Cuman biasanya kalau sama anak-anak zaman dulu itu mata kaki nempel itu jadi apa? Dikesut-kesutkan begitu kan. Ya malah jadi mainan. Lah bahas intinya ya zaman sekarang semakin diusahakan seperti kayak karpet kita ini dikasih apa nih? Warna ya dan semisalnya itu semua upaya untuk bisa meluruskan soft gitu ya. Karena pernah dulu terjadi ketika kita di Damaj itu pas ada khobar yang mengatakan bahwasanya masjid di Damaj, masjidnya Syekh Mukbil itu tidak mengarah mana ke Ka'bah, ya tidak mengarah ke Ka'bah. Akhirnya pada waktu itu ya posisi sholatnya dirubah agak nyerong dikit. Itu masya Allah. Karena memang nggak biasa nyerong kan. Akhirnya pas selesai sholat itu begini sopnya. Geger, mari sholat. Antum ini enggak geger. Makanya kata Rasulullah, Pak, kalau softnya nggak lurus, biasanya Pak akan terjadi perselisihan. Gitu ya. Nah, dan yang butuh diketahui setelah kejadian itu, sampai di makbar, kami di makbar, sampai juga khobar yang mengatakan bahwasanya makbar ini juga enggak apa namanya ini, enggak pancer pas dengan apa Kak? Ka'bah. Akhirnya Syekh Al-Imam membuat pembahasan, beliau mengkaji pembahasan inti dari pembahasan tersebut bahwasannya ya yang harus pancer ke Ka'bah itu kalau melihat Ka'bahnya. Adapun bagi orang-orang yang di luar kota yang tidak melihat Ka'bah, maka hanya sekedar mengarah ke arahnya. Walaupun nanti misalkan diuruskan agak sebelahnya, enggak masalah, pokoknya arahnya sana ya sudah. Ya, jadi nggak mesti harus dibongkar kemudian dipaskan pakai. Pokoknya arah sana kalau kita Indonesia arahnya mana, Mbak? Barat cukup sudah. Ya, entah mungkin agak nyerong dikit nggak pas, labas itu pembahasan beliau. Lanjut. Suratun jamaknya suwarun. Suratun gambar. Jamaknya suar. Pakai shot ya. Kalau pakai sin nanti artinya berbeda. Suwarun. Asmar, apa asmar? Warna coklat. Jamaknya samro. Ya, jamaknya samro. Masya Allah. Pembahasan setelahnya lebih keren ini. Jadi ya. Tape, latihan, monggo diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Satu kalimat aja. Sudah? Sudah Mas Adri? Tape. Tulis bahasa Indonesia dulu. Saya melihat Fatimah dan seorang siswi yang lain. Seorang siswi yang lain di masjid. Dan seorang siswi yang lain di masjid. Sudah?
Dan masjid itu memiliki satu menara yang berwarna-warni. Dah, sepanjang-panjang das cukup, cukup. Anda terus tadi Fatimah ya? Insya Allah nggak lepas dari pelajaran yang kita pelajari.
Ini gini Fit tulisannya. Oh, fa-nya Pakai bukan tak tapi ketok. Kemudian nggak begini tapi begini. Fatimah. Yang lainnya alhamdulillah sudah benar. Oke. Ini Pak, di sasaran ini. Ya, ini sasaran. Jadi harusnya begini. Kemudian dia ataf kepada sasaran maka juga sama. Nah, ini ya. Nah, kata setelah itu, ya. Ini jadi akhirnya sama. Ini juga sama. Oke. Sini dulu ya untuk yang lain. Fatimah begini Mas ya. Pakai tok Mas. Bukan pakai tak. Oke, Masya Allah. Cuman itu tok aja. Oke. Nggak usah. Ini udah bener nih ini kenapa jenengan rebang gitu. Kan pembahasan kita kan pakai itu kan. Iya. Berarti dua dong. Enggak, langsung. Ini kan yang. Iya. Ini kan yang. Kalau yang jadi kan sebagai sifat aja Pak, dibuang aja. Itu munaratin wahidatin mulawwanatin. Gitu. Ya, kalau itu kan yang memiliki. Iya. Ya, memiliki baru pakai itu. Kalau enggak usah. Pak Rahmat kemana Pak? Pulang ke Ngawi. Oh, pulang Ngawi. Pantesan kok izin. Ngurusin tuh. Apa? Warisan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masuk Pak. Bagus. Oke. Mas Haris aja dipikir Mas. Langsung ya Mas. Semua komik misalnya. Yang satu untuk lihat keterangannya. Yang satu untuk lihat pelajarannya. Apa Mas Haris? Terus bener tak sampai nih Mas. Mau makrifat kok masuk. Ini sasaran Pak ya. Jadi begini. Ya. Kalau pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin. Ini ukhra fi ada fi. Al masjidil bimana ratun wahidan melawan. Udah benar. Oke. Ayo Mas Haris. Diolak kali. Boleh ya diolak-olak boleh Mas, yang penting bener. Mas Haris iki ragu-ragu ae lho. Yang lebih bagus nggak usah pakai ini Mas ya. Oke, sudah. Oh, bener ini Mas aman.
Insyaallah barakallahu fikum ya. Jadi sudah secara praktek juga, secara menerjemahkan ke dalam bahasa Arab juga sudah benar. Alhamdulillah. Jadi kita katakan pelajaran yang ke 16-nya selesai ya. Pak insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masuk pelajaran yang baru yaitu pelajaran yang ke-17 yang mana insyaallah pelajaran ke-17 ini mulai masuk pembahasan tentang kata-kata yang membuat fiil mudhari harus dibaca fathah atau dibaca nasab. Ya, kan kita selama ini sudah belajar fiil mudhari itu bentuknya gimana, model-modelnya. Lah, pada pembahasan berikutnya kita akan dikenalkan bagaimana atau apa saja amil-amil atau kata-kata yang bisa membuat fiil mudhari itu dibaca nasab atau fathah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum